terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. Nah, mengenai perkembangan kognitif ini yaitu tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, jadi Jean Piaget ini adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Lalu Jean Piaget ini juga adalah tokoh ahli biologi yang menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motorik yang dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional yang dimulai dari 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga ada tahap operasional konkret yang dimulai dari 7 sampai 12 tahun, dan yang terakhir ada tahap operasional formal yang dimulai dari 12 tahun ke atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tahap sensorik motorik. Nah, tahap sensorik motorik ini memiliki ciri pokok yaitu perkembangan anak mengalami dunianya melalui gerak dan indranya serta mempelajari permanensi objek. Nah, tahap paling awal perkembangan kognitif ini terjadi pada waktu bayi lahir sampai sekitar berumur 2 tahun. Kemudian tahap ini juga disebut tahap sensorik motorik oleh Piaget. Lalu pada tahap sensorik motorik ini inteligensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, lalu membau dan lain-lainnya. Nah, tahap sensorik motorik ini memiliki 6 periode, yaitu yang pertama ada periode refleks. Nah, periode refleks ini dimulai dari 0 sampai 1 bulan. Nah, periode ini yaitu periode yang paling awal, tahap sensorik motorik, yaitu periode refleks. Nah, periode ini berkembang sejak bayi lahir sampai sekitar berumur 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks, lalu spontan, tidak sengaja, dan tidak terbedakan. Tindakan seorang bayi didasarkan pada adanya rangsangan dari luar yang ditanggapinya secara refleks. Lalu periode yang kedua yaitu kebiasaan yang dimulai dari umur 1 sampai 4 bulan. Nah, pada tahap ini pada periode ini seorang bayi mulai membedakan benda-benda di dekatnya. Ia mulai merabanya atau diferensiasi akan macam-macam benda yang dipegangnya. Nah, pada periode ini pula koordinasi tindakan bayi mulai berkembang dengan penggunaan mata dan telinga. Bayi juga mulai mengikuti benda yang bergerak dengan matanya. Nah, ia juga mulai menggerakkan kepala ke sumber suara yang ia dengar. Nah, jadi suara dan penglihatan bekerja sama. Nah, ini juga merupakan suatu tahap penting untuk menumbuhkan konsep benda. Lalu periode yang ketiga ada reproduksi kejadian yang menarik. Nah, reproduksi kejadian yang menarik ini dari mulai umur 4 sampai 8 bulan. Nah, pada periode ini seorang bayi mulai menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Nah, tingkah laku bayi semakin berorientasi pada objek dan kejadian di luar tubuhnya, yaitu dirinya sendiri. Nah, ia juga menunjukkan koordinasi antara penglihatan dan rasa jamah. Pada periode ini, seorang bayi juga menciptakan kembali kejadian-kejadian yang menarik baginya. Nah, ia juga mencoba menghadirkan dan mengulang kembali peristiwa yang menyenangkan dirinya sendiri. Lalu yang keempat ada periode koordinasi skemata. Nah, yang dimulai dari umur 8 sampai 12 bulan. Nah, periode ini seorang bayi mulai membentuk konsep tentang tetapnya atau permanensinya, yaitu dari suatu benda. Nah, dari kenyataan bahwa dari seorang bayi dapat mencari benda yang tersembunyi, kemudian tampak mulai mempunyai konsep tentang ruang. Lalu yang kelima ada ada eksperimen, yaitu dari umur 12 sampai 18 bulan. Nah, tahap ini pada periode ini anak lebih mengamati benda-benda di sekitarnya dan mengamati bagaimana benda-benda di sekitarnya bertingkah laku dalam situasi yang baru. Lalu yang terakhir ada periode
representasi yang dimulai dari umur 18 sampai 24 bulan. Nah, pada tahap ini anak berpindah dari periode inteligensi sensorik, motorik ke inteligensi representatif secara mental. Seorang anak mulai dapat menggambarkan suatu benda dan kejadian dan dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan gambaran tersebut. Nah, konsep benda pada tahap ini sudah maju, jadi representasi ini membiarkan anak untuk mencari dan menemukan objek-objek yang tersembunyi. Kemudian konsep keruangan anak mulai sadar akan gerakan suatu benda sehingga dapat mencarinya secara masuk akal bila benda itu tidak kelihatan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Faktor-faktor perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif anak mengacu kepada teori Piaget, dipengaruhi oleh 6 faktor. Ke-6 faktor tersebut adalah: yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Nah, kita bahas yang pertama, ini adalah faktor hereditas. Jadi, faktor hereditas adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan. Ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya. Menyesuaikan dengan apa yang disampaikan dalam teori nativisme, bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia masing-masing membawa potensi bawaan yang didapatkan secara genetitas. Sehingga baik dan buruk seorang anak merupakan sifat diturunkan dari orang tuanya. Dengan kata lain, menurut teori ini, inteligensia seorang anak sudah ditentukan sejak lahir, bahkan bisa sejak dalam kandungan ibunya. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia berada dalam keadaan yang suci bagaikan kertas putih yang dapat mengisi atau mewarnai kertas putih. Nah, kertas putih tersebut adalah lingkungannya. Sehingga taraf inteligensia anak, jika mengacu kepada teori ini, sangat dipengaruhi oleh pendidikan, sosial budaya, pola asuh orang tua, serta pengalaman yang ia peroleh dari sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir. Seperti kematangan susunan saraf pada otak, kematangan secara fisik ini mempengaruhi secara keseluruhan garis besar perkembangan kognitif anak. Nah, yang keempat adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada 2 pembentukan, yaitu pembentukan dengan sengaja atau sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Nah, yang kelima adalah faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan, merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat untuk mempelajarinya. Nah, yang terakhir adalah faktor kebebasan. Jadi, keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah, bebas memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya.